Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai simak UI ya. Setelah kemarin kita soal yang ketiga, jadi sekarang kita akan membahas soal yang keempat gitu ya. Untuk matematika dasar simak UI tahun 2020. Saya bacakan dulu ya. Jika A sama dengan matriks 2x min 1, 0, 3x plus 3 min 1. P inverse-nya sama dengan 3, 0, min 3, 1. Dan D-nya 3x min 2, 0, 0, x min 2. Dengan A sama dengan P inverse dan D determinan dari D sama dengan min 1, maka determinan A kuadrat adalah sebenarnya ini banyak cara ya yang bisa kalian lakukan. Misalkan kalian kan ini kan ada PDP inverse ya, di sini ada PDP inverse. Nah, kalian bisa menentukan P-nya berapa, kan nilai P kan dari itunya ya, dari inverse ini ya, dari inverse P-nya. Kita bisa menentukan P-nya nanti dikalikan dengan yang D-nya yang ini. Tuh. Nah, tapi di sisi lain gitu, kan nanti kan si A-nya itu kan sama dengan P inverse. Jadi nanti ini menggunakan kesamaan matriks gitu ya. Nanti ketahuan si X sama si Y-nya. Cuman itu bakal lama nih teman-teman. Jadi kita agak susah juga, bukan susah, agak lama juga kalau menentukan satu soal ya, sekitar berapa menit gitu ya. Jadi saya akan berikan cara yang ya bisa dianggap lebih cepat lah dari apa yang saya bicarakan sebelumnya gitu ya. Nah gini ya teman-teman, kan kita diketahui nih A-nya itu sama dengan PDP inverse. Sekarang yang ditanyakan adalah A kuadrat. Berarti kita bisa menggunakan apa namanya ya, bukan kanselasi kiri atau kanan, tapi apa namanya. Jadi kita bisa mengkalikan kedua ruas seperti kayak persamaan pada bilangan real gitu ya. Tapi ini kan matriks ya. Jadi kita bisa mengkalikan kedua ruas tapi di posisi yang sama gitu teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kan A-nya kan misalkan di sini ya. Nah, kita ingin mengkalikan A lagi supaya kan jadi A kuadrat, supaya jadi A kuadrat. Gitu. Ya, supaya jadi A kuadrat berarti kita kalikan dengan A lagi. Kalian mau di kiri mau di kanan bebas. Nah, kalau misalkan di kanan, kalian jangan mengkalikan si A ini di kiri gitu. Maksudnya gini, ini kan si A ini adalah PDP yang ini kan ya, PDP inverse yang ini. PDP inverse. Nah, berarti A yang ini harus di kanan dari PDP inverse itu. Gitu. Berarti inilah adalah PDP inverse. Nah, ini ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan asosiatif gitulah dan semacamnya, kita bisa pertemukan nih PDP inverse-nya dikali dengan PDP inverse gitu. Sehingga kalian ingat ya, kalau ini kan ini kan jadinya A kuadrat. A kuadrat, ini A kuadrat sama dengan ini P inverse ketemu dengan P, ya berarti kan I, karena kalau P punya inverse berarti artinya dia bisa dibalik gitu. Dalam artian kalau P dikalikan dengan P inverse hasilnya adalah suatu matriks I atau suatu matriks identitas gitu. Ini D dikali I gitu ya. D dikali I dikali D lagi dikali P inverse. Nah, berarti kita tinggal kalikan D dengan I ya, berarti karena suatu matriks dikalikan dengan identitas ya tetap matriks itu sama dengan D juga tetap dikali dengan D P inverse, sehingga A kuadratnya sama dengan P D kuadrat P inverse. Nah, sekarang pada sifat ini kan yang ditanyakan adalah determinannya ya. Nah, ini determinannya ya. Pada sifat determinan teman-teman ya, dalam sebuah perkalian matriks kita tahu nih, misalkan gini,
kita ingin mengetahui sifatnya ya, determinan dari AB. Nah, berdasarkan sifat ini sama dengan determinan dari A dikali determinan dari B. Gitu teman-teman, kita bisa memisahkan. Nah, sekarang yang ini kita bisa tuliskan determinan dari A kuadrat, kita bisa pisahkan atau kita gabungkan dulu ya, sama dengan determinan dari PDP D kuadrat inverse P D kuadrat P inverse. Nah, ini bisa dipisahkan, yaitu det P dikali dengan det D kuadrat ya, D kuadrat dikali dengan det berapa tuh, det P inverse gitu teman-teman ya. Nah, ini udah mulai mudah nih. Nah, berdasarkan sifat inverse yang lain, berdasarkan sifat determinan yang lain, kalau suatu determinan inverse, misalkan A inverse, itu selalu merupakan sama dengan 1 per determinan dari A gitu teman-teman ya. Jadi determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Oke, nah karena nilai determinan itu selalu bilangan real ya, secara umum bilangan real, berarti kita bisa kita bisa menggunakan sifat komutatif gitu ya. Jadi yang determinan D kuadrat ini kita pindahkan ke kiri gitu. Jadi kita sandingkan yang determinan P-nya dengan determinan P inverse gitu. Ini P dikali det P inverse. Karena kita tahu ya tadi det P inverse itu apa. Nah, ini ya. Det P. Nah, det P inverse itu kan tadi sudah saya tuliskan sama dengan 1 per det determinan dari P. Nah, gitu. Karena ini kan sama ya, karena kan determinan P itu maksudnya determinan itu kan suatu bilangan real ya, secara umum gitu ya. Dan ini kan determinannya ya pasti tidak nol karena dia punya kebalikan atau punya inverse. Makanya ini bisa coret sehingga determinan dari A kuadratnya tidak lain adalah determinan dari D kuadratnya gitu teman-teman. Nah, sifat dari determinan dari D kuadrat kita tinggal menentukan determinan D kuadratnya berapa. Nah, determinan dari D kuadrat kan berarti sama dengan itu kan D kuadrat kan berarti det D kali det D kan ya. Berarti ini adalah det D dikali determinan dari D juga. Nah, determinan dari D adalah berapa tuh? Di ya -1 ya. Ini ya, -1. Berarti hasilnya adalah -1 kali -1 sama dengan 1. Nah, berarti determinan dari A kuadratnya adalah 1. Nah, ini teman-teman jauh lebih gampang dan jauh lebih efisien untuk waktunya menggunakan sifat-sifat pada determinan dan ya pada matriks gitu ya. Jawabannya adalah A. Nah, kalau misalkan kalian nggak percaya gitu ya, coba kalian menggunakan cara manual. Jadi kalian menentukan X-nya itu berapa sih ya, kalian tinggal tentuin determinan A kuadratnya berapa dari ini. Nah, gitu ya. Tapi ya lebih mudah dan lebih efisien itu pakai cara yang saya tunjukkan tadi gitu. Dan ya di kompetisi itu kan yang dipilih itu yang paling tepat dan cepat gitu. Ya kalau misalkan bisa kalian bacakan ya, bisa kalian baca beberapa sumber tentang matriks, dan yang paling sering muncul itu biasanya di kompetisi itu ya matriks ini. Bahkan di SNBT atau di SBMPTN kemarin saya paling sering muncul itu ya matriksnya itu gitu yang paling muncul. Ya selebihnya ya soal-soal kayak biasa gitu ya. Ya mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.